Nah, kita mulai ya. Tentang analisis SWOT dalam pengembangan bisnis. Nah, ini merupakan hasil studi pada sentra jenang di Desa Wisata Kaliputu, Kudus. Nah, ini jadi ini contohnya. Contoh praktek analisis SWOT untuk pengembangan bisnis. Ini contohnya bisnis jenang. Nah, mungkin ada yang mau bacakan abstraknya. Ini bahasa Inggris abstraknya nggak apa-apa, sekalian latihan baca bahasa Inggris. Siapa yang mau baca? Silakan baca abstraknya. Mbak Ilda, Pak Mbak Eka, Mas Kavin, Mas Elvinus. Yuk, biar sekalian belajar bahasa Inggris juga. Cuma baca Bu ini. Ya, dibaca. Ya, silakan Mas Kavin. Ya. Abstract. The rapid business competition and concurrence. Every company to have a sub strategy in order to excel in competing with its competitor, or at least able to stay afloat to run its business. The study aimed to analyze opportunities and business development at Sentra Jenang in Kaliputu Kudus Tourism Village. Respondents of this research are entrepreneurs who are located in Sentra Jenang Tourism Village, Kaliputu Kudus. The research data obtained by of observation and interview is analyzed descriptively by using SWOT strategy matrix to analyze the strategy specific by the respondent. The result of this study indicated that there are some problems faced by some small entrepreneurs that are difficult to develop due to not have a place to market their products. The quality of human resource that are poorly trained to inhibit the production process. The company does, does not have good financial management, so the difficulty for the management of funds with interestingly fierce competition. The competition that arises more on Senang product from outside Kaliputu and the inclusion of substitution product that order snacks are more modern and follow the development of the era. From the touch that assist then every MSMA or China industry in the tourist village of Kaliputu Kudus should make innovation of new variant in order to compete in the market and not inferior to other products. Ya, baik. Terima kasih Mas Kavin sudah membacakan abstraknya ya. Nah, dari ini ya, teman-teman tadi memperhatikan ya abstraknya yang dibacakan oleh Mas Kavin. Nah, kira-kira ini isinya apa saja dari abstrak ini? Siapa yang mau memaparkan gambarannya isinya apa saja dari abstrak yang sudah dibacakan tadi? Kalau memperhatikan pasti tahu ya gambarannya apa, ini isi abstraknya apa. Ini abstraknya juga berkaitan dengan judulnya analisis tadi, analisis SWOT dalam pengembangan bisnis. Isinya apa saja kira-kira? Silakan atau Mas Kavin yang sudah baca ya. Yang lain silakan. Intinya apa dari abstrak ini? Membicarakan apa? Ya, sinyal saya ya yang keluar. Suara saya bisa terdengar. Halo?
Bisa, Bu. Oh iya, tadi keluar sendiri kayaknya sinyalnya ya. Nah, jadi dari abstrak ini membicarakan tentang analisis SWOT-nya dari pabrik, dari toko jenang, dari sentra jenang. Jadi sentra jenang itu berarti ya banyak toko jenang di desa wisata Kaliputu Kudus. Nah, kalau di Tulungagung juga banyak ya. Mungkin Mas Kavin tahu apa enggak? Yang kan Mas Kavin Blitar ya. Di Tulungagung juga ada penjual jenang itu juga banyak. Terus ada apa itu? Apa sih namanya? Ya ada tempat untuk makan-makannya di sampingnya gitu. Jadi sentra jenang ini juga cukup banyak di Tulungagung. Nah, jadi dari abstrak ini kita bisa ketahui gambaran ya, gambaran tentang analisis SWOT-nya. Ini kan ini latar belakangnya ya bahwasanya perkembangan atau kompetisi bisnis yang cepat itu mendorong setiap perusahaan untuk terus mengembangkan atau menajamkan strategi untuk tetap bisa competing itu berarti berkompetisi dengan para kompetitornya. Jadi adanya analisis SWOT di sini fungsinya itu untuk terus mempertahankan kompetisinya dengan perusahaan lain, dengan bisnis yang lain. Nah, minggu lalu waktu kita bahas SWOT kan ada yang tanya, kapan dilakukan analisis SWOT? Kapan? Masih ingat nggak jawabannya apa kemarin? Kapan? Ada yang masih ingat kapan dilakukan analisis SWOT? Waktu kita pertemuan minggu lalu ada yang tanya gitu. Halo? Gimana? Kapan dilakukan analisis SWOT? Mana ini orangnya? Mbak Ilja? Kapan Mbak Ilja dilakukan analisis SWOT? Iya Bu, kemarin aku gak ikutan Zoom, terus belum Oh, nonton juga YouTube-nya, mohon maaf, oh iya ya. belum sempat. Ya, seperti pembahasan yang sudah kita bahas ya minggu lalu, analisis SWOT itu dilakukan bisa sebelum bisnis itu didirikan atau di tengah perjalanan bisnis itu untuk evaluasi bisnis. Nah, jadi strategi kan SWOT itu untuk mencari strategi yang tepat untuk pengembangan bisnis. Jadi bisa terus dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kelemahannya bisnis apa, kelebihannya bisnis apa, apa opportunities atau kesempatannya apa, dan juga ancamannya seperti apa. Jadi bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, seperti ini ketika bisnisnya itu semakin meningkat, banyak saingan, maka perlu dilakukan analisis SWOT. Ini kebetulan dilakukan di Kudus, di pabrik jenang, di sentra industri jenang. Nah, ini ya, menggunakan analisisnya menggunakan SWOT strategy matrix to analyze the strategy specified by the respondents. Mari kita lihat the results-nya ya. The results of this study indicate that there are some problems faced by some small entrepreneurs that are difficult to develop due to not have a place to market their products. Nah, jadi permasalahannya, ini mungkin kalau kalian buka bisnis, ini juga bisa menjadi permasalahan kalian ya. Permasalahannya ini untuk entrepreneur kecil atau pembisnis pemula itu biasanya sulit, difficult to develop, susah untuk berkembang due to not have a place to market their products karena tidak punya tempat untuk menjual produknya. Jadi kurang punya pasar gitu ya, bisa diartikan belum punya pasar, belum punya konsumen yang mau membeli produknya ya karena kan masih baru, makanya ya masih mau mencari marketnya.
mencari pembelinya. Itu menjadi masalah di jenang ini ya. Dan juga mungkin dialami oleh para pebisnis pemula. Yang kedua, masalahnya ini ya. The quality of human resources that are poorly trained to inhibit the production process. Jadi, kualitas produksi human resources berarti sumber daya manusianya masih buruk. Dalam artian belum dilatih dengan baik. Mungkin ya dananya masih belum ada untuk pelatihan produksi atau mungkin belum tahu bagaimana caranya gitu ya. Selanjutnya, the company does not have good financial management. Tidak punya manajemen keuangan yang bagus. Ya, karena masih awal itu harus terus belajar, makanya ya masih kurang untuk financial manajemennya. So that difficulty for the management of funds with increasingly fierce competition. Nah, jadi masih susah ya karena manajemennya masih buruk. Itu untuk ininya ya, difficult. Lalu masalah kompetisinya lagi ya ini. The competition that arises more on jenang products from outside Kaliputu and the inclusion of substitution product that other snacks are more modern and follow the development of the era. Kompetisi ya dengan jenang yang lain. Atau mungkin jenang itu hanya identik dengan orang tua gitu. Mungkin anak-anak muda seperti kalian kurang suka makan jenang gitu ya. Makanya penjualannya juga kurang. From the threats that exist, then every MSME or jenang industry in the tourist village of Kaliputu Kudus should make innovation of new variants in order to compete in the market and not inferior to other product. Nah, jadi itu tadi kan beberapa ancaman ya, kelemahannya. Makanya dengan adanya kelemahan tersebut, maka harus terus make innovation of new variants. Harus membuat inovasi supaya bisa berkompetisi dengan pasar dan juga tidak inferior dari produk yang lain. Nah, kira-kira dari abstrak ini apa yang bisa kalian dapatkan? Apa yang kira-kira kalau kalian punya bisnis, kira-kira dari abstrak ini apa yang bisa kalian ambil pelajaran untuk bisnis kalian? Ya Bu, kalau Gimana? menurut aku ya, kalau menurut aku jika bisnis mulai melemah gitu ya, kita harus bisa memunculkan inovasi-inovasi baru biar orang tidak bosan. Inovasi inovasi baru itu untuk lebih menarik pelanggan atau pembeli agar lebih banyak gitulah. Kalau menurut Nah, aku gitu Bu. ya baik, benar Mbak Elda ya. Nah, jadi bisa kita pelajari ya dari studi kasus bisnis jenang ini, kalau setiap bisnis itu harus terus melakukan inovasi, ya variasi produk atau variasi penjualan dan juga variasi-variasi yang lain supaya bisa atau berkompetisi dengan bisnis yang lain. Itu ya. Jadi dari abstrak ini bisa kita ambil kesimpulan seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke analisis SWOT-nya ya. Kita kan bahasnya analisis SWOT, jadi kita langsung bagaimana analisis SWOT untuk bisnis ini. Ya, masih ingat kemarin analisis SWOT itu apa? Bagaimana? Ada yang mau menjelaskan tentang analisis SWOT? Membahas apa saja analisis SWOT itu? Halo? Masih ingat apa saja yang dilakukan pada analisis SWOT? Nah, ini ya, analisis SWOT
itu merupakan analisis situasi. Jadi menganalisis keadaan di sekitar dibandingkan dengan bisnis lain atau yang produsen lain atau kondisi sekitar itu ya. Jadi analisis SWOT adalah bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan atau strength. Ini yang merupakan faktor internal dan kelemahan atau weaknesses. Ini juga faktor internal atau dalam arti dari dalam perusahaan itu sendiri. Dan juga menganalisis faktor eksternal yang terdiri dari opportunities atau kesempatan serta ancaman atau threats dari lingkungan untuk merumuskan strategi. Nah, jadi perlu dalam sebuah bisnis untuk merumuskan strategi maka perlu melakukan analisis SWOT yang diambil dari kekuatan, kelemahan, opportunities, and threats gitu ya. Ini untuk teori-teorinya sudah kita pelajari ya di minggu lalu. Kita langsung ke contohnya. Ini sudah kita pelajari ya di minggu lalu ini untuk teorinya. Dan kalian bisa baca-baca lagi ya. Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya metode analisis SWOT ini merupakan analisis yang paling dasar. Jadi ya cukup penting juga. Penting karena bisa memberikan arahan untuk mempertahankan kekuatan, menambahkan keuntungan dari peluang, dan juga mengurangi kekurangan, serta menghindari ancaman. Jadi ini harus dipahami bahwasanya analisis ini bisa sangat subjektif. Ya, belum tentu sama antara satu orang dengan orang lain. Makanya biasanya kalau untuk analisis SWOT ini supaya hasilnya lebih bagus dilakukan bersama-sama. Misalkan per departemen atau dalam satu bisnis itu koordinasi itu antar manajer. Jadi bisa saling melengkapi ya ada kekurangan apa. Penganalisis harus realistis dalam menjabarkan kekuatan dan kelemahan internal. Dalam artian harus jujur ya, jujur dengan kekuatan dan kelemahannya perusahaan itu sendiri atau bisnis itu sendiri. Nah, seperti juga kalian kalau misal biasanya kan daftar beasiswa atau pendaftaran apa gitu kan ada analisis diri kita ya. Sebutkan keunggulan kalian apa, kelemahan kalian apa gitu ya. Ya, itu harus jujur supaya tahu apa strategi untuk mengatasi kelemahan dan untuk memaksimalkan potensi atau kekuatan. Analisis harus didasarkan atas kondisi yang sedang terjadi, bukan situasi yang seharusnya terjadi. Jadi fakta ya, yang fakta sedang terjadi, bukan yang bagus. Jadi bukan seharusnya kan yang bagus gitu ya, tapi yang sedang terjadi. Hindari gray areas, hindari kerumitan yang tidak perlu dan analisis yang berlebihan. Ya, maksudnya yang terlalu muluk-muluk gitu ya, kurang realistis gitu ya. Nah, ini gambarannya ya, gambarannya apa saja dalam analisis SWOT ini. Jadi untuk analisis SWOT ada dua hal, internal, jadi dari sumber internal itu yang dianalisis adalah strength and weakness atau kekuatan dan kelemahan. Dari faktor eksternal itu opportunities atau kesempatan, peluang, dan juga threats, ancaman. Nah, strength and opportunities are helpful. Jadi ini strength opportunities itu membantu, helpful to achieve the objective, membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya, untuk weakness atau kelemahan dan ancaman ini harmful atau mengancam. Jadi harmful itu berbahaya ya. Jadi menjadi tantangan, ancaman untuk mencapai tujuan. Makanya nanti ada dari hasil analisis nanti dirumuskan strategi bagaimana memaksimalkan kekuatan dan kesempatan untuk meminimalkan weakness and threats. Itu ya.
Ini matriksnya. Nah, langsung ke contoh aja ya, biar ada gambaran ya. Langsung ke sini biar enak. Nah, jadi dari analisis SWOT nanti eh, kan membuat matriks ya biasanya, membuat matriks untuk memunculkan strategi gitu kan. Nah, jadi yang harus dilakukan setelah tahu apa kekuatannya, lalu ada kelemahannya, terus ancaman, dan juga kesempatan, nanti dirumuskan. Jadi membuat matriks, mungkin bisa dilihat ini seperti ini. Jadi dari matriks strength and threats, tujuannya itu untuk memanfaatkan potensi atau kekuatan untuk menghadapi ancaman. Jadi nanti dirumuskan strateginya, bagaimana cara pemanfaatan potensi untuk menghadapi ancaman. Lalu weakness dan threats, bagaimana cara meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan potensi atau kekuatan untuk meraih peluang atau kesempatan. Dan yang terakhir, bagaimana mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Jadi ada 4 matriks ini yang saling bersinggungan, yang tujuannya untuk memaksimalkan strength and weakness serta meminimalisir opportunities and threats, gitu ya. Untuk contohnya ini, jadi mungkin kalian masih uh, gimana bayangannya gitu kan ya, kalau belum baca contoh, ini langsung kita membaca gambarannya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita mulai menganalisis dari analisis kekuatannya UMKM. Bagaimana ya? Ini contohnya ini. Ya ini bisa kalian lakukan juga ke bisnis kalian. Kekuatannya, ketersediaan bahan baku melimpah dan mudah didapat. Bahan baku seperti tepung ketan, gula merah, sangat mudah didapat. Dan juga jenang ini sudah jadi ikon jajanan khas Kudus. Mungkin kalau kalian sedang rekreasi ke Kudus atau ke Jawa Tengah itu sering beli jenang. Ini hampir sama ya. Ini juga kekuatannya. Ini kalian sekalian ini ya analisis apakah sudah benar uh, untuk ini semua ini bagian dari kekuatan atau tidak gitu ya. Ini katanya dukungan pemerintah ini ya. Melalui Dinas Pariwisata memberi identitas menjadikan Desa Kaliputu menjadi Desa Wisata Kaliputu Sentra Jenang. Ini kira-kira sudah benar atau belum untuk analisis kekuatan? Jadi yang perlu diingat, kekuatan itu faktor internal atau dari dalam organisasi itu sendiri. Ini sudah benar atau belum analisis kekuatannya? Coba dicermati lagi, sudah benar atau belum? Halo, halo, gimana? Ya Bu, benar Bu. Yakin sudah benar? Ya, Kalau menurut kalian, dukungan pemerintah itu termasuk kekuatan atau opportunities? Keuntungan Bu itu. Apa? Keuntungan itu yang apa? Yang strength, apa opportunity? Opportunities. Ya, menurut saya juga seperti itu. Nah, jadi yang perlu diingat untuk kekuatan itu dari faktor internal. Jadi ya dari internal organisasi itu sendiri. Ya kayak ketersediaan bahan baku, ikon jajanan itu kan sudah lekat ya dengan eh, jenang itu sendiri gitu ya. Kalau dukungan pemerintah ini saya rasa lebih tepat masuk ke opportunities. Jadi eh, apa kesempatannya? Karena pemerintah mendukung, ada kesempatan dari dukungan pemerintah itu. Ya. Nanti kalau waktunya habis, silakan gabung lagi ke link yang sudah ini ya, sudah dikirim tadi ya. Jadi
gabung lagi. Kita lanjut ya, kelemahan. Kelemahan adalah situasi internal, jadi masih internal organisasi, di mana kompetisi, kapabilitas, atau sumber daya organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Nah, ini jadi kelemahannya dari bisnis jenang itu skala usahanya masih kecil. Jadi masih belum mempunyai toko di pinggir jalan. Jadi mungkin masih apa ya posisinya produksi itu ada di desa. Jadi kurang bisa mencapai pasar yang lebih luas. Tuh. Lalu kualitas sumber daya manusia kurang. Mungkin yang bikin sudah tua, jadi kurang bisa untuk memproduksi banyak atau mungkin belum terlatih gitu ya. Jadi itu menjadi kelemahan. Ini sudah benar atau belum untuk kelemahannya? Kelemahannya sudah benar? Sudah benar ya. Jadi ini merupakan kelemahan dari usaha tersebut. Selanjutnya peluang. Nah, peluang ini yang dari luar. Jadi ya, permintaan pasar tinggi, daya beli masyarakat meningkat, banyak event acara tradisional sebagai sarana promosi UMKM. Jadi ini adanya event itu kan biasanya jadi promosi ya produk lokal gitu kan ya, sehingga produk Jenang ini bisa dikenal, bisa banyak dibeli. Dan juga tambahnya tadi ya dukungan dari pemerintah. Jadi menurut saya dukungan dari pemerintah itu masuk ke opportunity. Jadi kan dari pihak luar. Selanjutnya ancaman. Ini yang dari pihak luar juga. Persaingannya banyak. Jadi persaingan itu mungkin dari produk luar, dari jenang kaliputu, dan makanan-makanan yang modern. Kalian suka jenang apa enggak? Suka, Bu. Ah, Betul, jadi Bu Kak. jadi ini ya jenang itu kalau kalau saya juga suka. Mungkin banyak anak-anak muda yang kurang suka karena kan ya kalah dengan sosis mungkin gitu ya. Atau nugget, terus cake gitu ya. Mungkin banyak yang lebih suka jajanan-jajanan kekinian gitu. Atau camilan Indomaret, Alfamaret. Nah, jadi itu ya, ini merupakan threats atau ancaman. Lalu ini rendahnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha. Nah, sebagian besar usaha jenang merupakan usaha yang diwariskan turun-temurun. Nah, jadi memang usaha jenang itu kan ya berat ya buat jenang itu susah loh. Kalau mungkin yang sudah pernah nikah terus buat jenang sendiri ya, itu kan pasti susah apa ngaduknya itu loh. Ngaduknya itu kan berat. Apalagi kalau manual, tapi sekarang kan sudah ada alat pengaduk gitu. Jadinya masyarakat kurang minat untuk pengembangan jenang karena susah buatnya. Mungkin kalian sering menemui jenang itu kalau di acara-acara nikahan ya, acara nikahan atau lamaran gitu, atau mungkin acara-acara sakral eh, Jawa itu kan sering ya ada jenang. Iya enggak? Kalau di luar Jawa gimana? Ada juga apa enggak jenang itu? Ada, Bu, di tempat oleh-oleh. Aku Oh, dapetin jenang itu biasanya. Pasti ada di tempat oleh-oleh. ya jadi itu ya jenang itu kan biasanya yang banyak makan tuh orang-orang Jawa kalau ada acara sakral kayak nikahan itu kayak kurang apa ya kurang kurang lengkap kalau nggak ada jenang gitu ya. Dan ini sebagian masyarakat lebih memilih menjadi buruh pabrik atau maksudnya jadi karyawan gitu ya daripada harus mulai usaha dari nol. Ya memang resiko membuka usaha itu harus penuh keberanian. Makanya banyak masyarakat yang masih lebih baik jadi karyawan aja, gajinya sudah jelas. Kalau bikin usaha kan masih gambling, masih belum jelas gitu kan ya. Makanya ini menjadi ancaman kalau nanti bisnis jenang ini bisa dilanjutkan atau tidak.
Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang analisis SWOT jenang ini tadi? Kalau apa itu kalau harga bahan baku naik itu termasuk apa, Bu? Bahan baku itu bisa termasuk di ini. Sebenarnya kan itu bahan baku kan faktor luar ya. Sebenarnya bisa masuk Ya, ke ancaman. Tapi kalau memang sudah di apa? Sudah menjadi apa namanya? Sudah masuk ke dalam artian sudah tahu ininya loh. Mana produsen bahan bakunya gitu kan. Mana kan biasanya kalau bisnis itu sudah tahu kan bisnis sudah dijadikan teman gitu loh. Gimana maksudnya Ki? Kan kalau sudah menjadi partner bisnis gitu kan ya. Misal Mas Kavin itu kan bisnis bebek. Mas Kavin kan sudah tahu beli pakan di mana gitu kan ya. Itu kan sebenarnya pabrik itu kan faktor eksternal gitu ya. Tapi karena sudah kerjasama, sudah menjadi partner bisnis Mas Kavin, itu bisa juga masuk ke internal. Karena sudah berteman gitu ya, sudah menjadi partner gitu. Jadi kan bisa sudah bisa dikomunikasikan gitu loh maksud saya. Sudah menjadi bagian dari bisnis itu gitu. Tapi kalau mungkin nanti mencari substitusi dari bahan yang lain itu itu bisa masuk faktor eksternal. Jadi sebenarnya bukan hal yang apa sangat mengekang gitu loh. Jadi kalau itu kenapa kok masuk internal karena sudah dianggap menjadi partner gitu loh. Yang menyediakan bahan baku sudah dianggap partner dari bisnis itu sendiri gitu. Kalau yang masih dari luar itu berarti menjadi faktor eksternal gitu. Bisa dipahami Mas Raffi? agak bingung, Bu. Nanti ini aja ya, kita lanjutkan ke link lagi ya. Ini kan habis, mau mati nih ya. Nanti saya jawab lebih lanjut lagi ya. Ya, Ini mau mati nih, nanti dilanjut. Kemarin saya tanyakan juga masih belum ini Zoom-nya linknya, yang baru, yang pro gitu. Masih yang ini, yang baru ini.